Ada rumor yang mengatakan Escobar pernah membakar uang 20 miliar untuk menghangatkan putrinya. Anak buah Escobar meledakkan 3.000 mobil dan menewaskan 22.000 jiwa. Halo, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Kalau nggak baik, nggak apa-apa, karena kita nggak harus selalu baik-baik aja. Yang penting kita harus semangat. Oke, di video kali ini aku mau ngebahas salah satu gembong narkoba terkuat di dunia dan pernah tercatat di Forbes sebagai orang terkaya di dunia. Pablo Escobar. Sebelum kita ngomongin perjalanan Escobar menjalankan bisnis narkoboynya, ayo kita kenalan sama Escobar dulu. Pablo Escobar adalah pemimpin kartel Medellin dari Kolombia yang memonopoli penjualan narkoboy jenis kokain di kawasan Miami dan Amerika Latin. Pada puncak kejayaannya, kartelnya memasok 80% kokain di seluruh dunia. Namun perjalanan Escobar di dalam dunia kriminal ini ternyata tidak semulus itu. Escobar lahir dari keluarga miskin yang hidupnya pas-pasan. Hal itu yang membuatnya berambisi untuk menjadi jutawan di usia muda. Saat remaja, Escobar tuh sudah menjalankan berbagai aksi kriminal. Salah satunya mencuri sepeda motor, menjual rokok ilegal, menjual lotre palsu, dan macam-macam. Dan yang paling aneh, Escobar pernah mencuri nisan-nisan di kuburan, lalu ia menghapus namanya kemudian dijual lagi. Intinya apapun Escobar lakukan demi menjadi jutawan saat masih muda. Sosoknya sangat kontroversial. Selain dikenal sebagai gembong narkoba, di dalam buku Inside the Violent World of the Medellin Cartel tahun 2009, diceritakan Pablo Escobar itu sangat dicintai beberapa masyarakat Kolombia, terutama masyarakat miskin. Sepanjang hidupnya, Pablo Escobar sering beramal, salah satunya membangun sekolah, membangun gereja, membangun fasilitas publik seperti lapangan sepak bola, dan lain-lain. Escobar juga sering membagi-bagikan uang. Escobar juga dijuluki sebagai Robin Hood-nya Kolombia. Nah, kisah perjalanan hidup Pablo Escobar ini menginspirasi banyak karya seni, salah satunya film dan series. Baru-baru ini Netflix mengeluarkan series berjudul Narcos. Singkat cerita, pada tahun 1974 Escobar ditangkap polisi karena terlibat pencurian mobil. Nah, di penjara ini Escobar bukannya kapok terus introspeksi diri. Justru di momen ini Escobar bertemu rekan-rekan bisnis yang memperkenalkan dengan bisnis kokain. Awalnya Escobar hanya sebagai penyelundup narkoba. Hingga akhirnya pada tahun 1976 Escobar menjadi salah satu pendiri organisasi kriminal yang kemudian dikenal sebagai kartel Medellin. Escobar kemudian ditunjuk sebagai ketua geng yang bertanggung jawab dari produksi, produksi, distribusi, dan penyelundupan kokain. Escobar bersama saudaranya Roberto bolak-balik ke Amerika Latin untuk menemui rekan-rekan sesama kriminal untuk berunding membentuk produksi kokain besar-besaran. They started to bring in cocaine from Peru, from Bolivia, and converting it into cocaine hydrochloride. Kesuksesan Pablo Escobar dimulai ketika para gembong narkoba dari Chili memindahkan fasilitas produksi ke Kolombia setelah diktator Chili Augusto Pinochet menggerebek dan memberangus pabrik-pabrik kokain di negaranya, di mana saat itu Chili menjadi salah satu produsen utama kokain. Nah, di waktu yang hampir bersamaan, permintaan kokain meledak di kota-kota Amerika Serikat. Nah, di saat inilah
Pablo Escobar mengambil kesempatan, didukung dengan fasilitas produksi dari gembong Chili dan melimpahnya bahan baku daun coca di hutan-hutan Kolombia, membuat kartel Medellin mampu memproduksi coca dengan cepat. Hasilnya tidak butuh waktu lama, kartel Medellin mampu mengirim kokain sebanyak 70-80 ton per bulan dan mengalami peningkatan yang cukup drastis setiap waktu. Pablo Escobar berubah menjadi orang super kaya karena menguasai penjualan kokain di seluruh dunia. Majalah Forbes mencatat Pablo Escobar sebagai orang terkaya selama 7 tahun berturut-turut. Escobar flaunts his immense fortune by building a vast luxury estate in the hills near Medellin. Kekayaan Pablo Escobar meliputi apartemen mansion yang tersebar di seluruh Kolombia, lapangan terbang, pesawat pribadi, dan sampai kebun binatang pribadi. Wow, di dalam kebun binatang pribadi Escobar terdapat banyak hewan eksotis termasuk hewan buas dari Afrika, kuda Nil. Nah, selain itu, tercatat kekayaan Escobar yang lain, uang sebanyak 24 miliar dolar. Dikutip dari Kompas, ada rumor yang mengatakan Escobar pernah membakar uang 20 miliar untuk menghangatkan putrinya saat putrinya mengidap hipotermia di tempat persembunyiannya. Medellin dengan cepat bertransformasi menjadi ibu kota kokain di dunia. Pablo Escobar sangat berpengaruh terhadap ekonomi Kolombia. Wow, dengan adanya bisnis kokain yang sangat besar ini membuka banyak lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Bisnis kokain menopang ekonomi Kolombia, namun konsekuensinya kriminalitas naik dan pembunuhan setiap tahun meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh operasi bisnis Pablo Escobar. Escobar tidak segan-segan membunuh musuhnya yang menghambat bisnisnya. Wow, gendeng ini orang. Escobar begins a reign of terror in his Medellin stronghold. This once booming commercial city becomes a killing field. Kekuasaan Escobar yang sangat besar membuatnya seolah-olah kebal terhadap hukum. Escobar terlibat beberapa pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap menghambat bisnisnya. Salah satu kasus pembunuhan yang paling fenomenal adalah peledakan pesawat Avianca 203. Yang mana ini direncanakan untuk membunuh calon presiden Cesar Gaviria. Namun Cesar Gaviria akhirnya selamat karena membatalkan penerbangan. Insiden ini menewaskan 101 penumpang serta 6 awak pesawat. Wah. Imagine one man ordering the destruction of an aircraft, and well over 100 people on board had to perish because of his one desire to kill one man. Selanjutnya, jurnalis, politikus, dan orang-orang yang menentang Escobar ditemukan tewas. Wow, hukum di Kolombia saat itu sangat semrawut dan suap di mana-mana. Persaingan antar kartel itu sangat keras dan menimbulkan baku hantam sehingga mengakibatkan banyak korban jiwa. Bahkan Kolombia sempat tercatat sebagai negara dengan pembunuhan terbanyak di dunia. Wow, medeni cuk. Meskipun Pablo Escobar terlihat tidak takut dengan siapapun, namun ada satu hal yang membuat Escobar itu kayak ketar-ketir dan takut, yaitu ekstradisi Amerika Serikat, di mana setiap orang Kolombia yang melakukan tindakan kriminal dan melanggar hukum Amerika Serikat akan diadili di Amerika Serikat dan diproses sesuai hukum Amerika. Hal ini membuat Escobar itu nekat melakukan berbagai hal untuk menghindari ekstradisi.
Dikutip dari tirto.id, tahun 1987, anak buah Escobar meledakkan 3.000 mobil dan menewaskan 22.000 jiwa. Wow, hal ini dilakukan untuk menekan Mahkamah Agung supaya mencabut perjanjian ekstradisi dengan Amerika. Wah, ngawur ini. Pada pertengahan tahun 1991, Pablo Escobar menyerahkan diri dan akhirnya dijebloskan di penjara La Catedral. Hal ini dilakukan Escobar untuk mengakali biar nggak diproses di Amerika Serikat. Ini trik bulusnya Escobar ini. Meskipun di dalam penjara La Catedral, Escobar masih bisa menjalankan bisnis haramnya. Karena apa? Di dalam La Catedral ini dibangun berbagai macam fasilitas seperti ruang komputer, lapangan sepak bola, sauna, ruang biliar, dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan Escobar. Akhirnya pemerintah tahu akan hal ini dan membentuk pasukan khusus untuk menjemput Pablo Escobar. Namun saat mau dipindahkan ke penjara biasa, Pablo Escobar berhasil melarikan diri. Wah. Protests about Escobar's luxurious conditions forced the government to order his transfer to a high-security prison. But nothing goes right. 16 bulan kemudian, keberadaan Pablo Escobar terdeteksi di sebuah rumah persembunyiannya di kawasan Medellin. Menurut Britannica, tidak butuh waktu lama, pemerintah dan dibantu Amerika Serikat serta pasukan khusus Los Pepes menyerbu persembunyian Escobar. Nah, pasukan khusus Los Pepes ini terdiri dari kartel-kartel lawan Escobar, musuh-musuh Escobar, dan mantan pegawai Escobar yang kayak punya dendam Escobar. Los Pepes ini hanya dimanfaatkan pemerintah untuk menangkap Escobar. Setelah operasi penangkapan Escobar selesai, pemerintah juga akan memberangus Los Pepes juga. Akhirnya pada 2 Desember 1993, pasukan Los Pepes menyerbu kediaman Pablo Escobar, di mana saat itu Pablo sedang merayakan ulang tahun bersama keluarganya. Nah, di momen ini Pablo Escobar dan pengawal-pengawalnya kayak kalang kabut sehingga melarikan diri ke atap rumah. Nah, di atap rumah ini mereka saling baku tembak yang sangat sengit. Hingga akhirnya Pablo tertembak tepat di kepalanya. Pablo Escobar tewas di tempat. Wow. Setelah Pablo Escobar meninggal, kerajaan kokain di Medellin runtuh. The very first message transferred over the radio was "Viva Colombia, matamos a Pablo Escobar." Oke, sekian video yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa memberikan informasi yang baru, informasi yang positif buat kalian. Kalau kalian punya sumber-sumber yang lebih valid dan kalau sumberku salah, bisa kalian koreksi, komen di bawah. Oke, bye.